Pelaku usia di Rembang sekarang itu pada mau yang muda-muda. Karena ini pengalaman kami di lapangan ya, merubah mindset generasi muda lebih mudah daripada yang sudah kebiasaan orang tua yang bisa seperti itu. Alat-alat yang tidak ramah, kan di Rembang kayak cotok udah lama, kemudian ini muncul garuk lagi. Nah itu kan alat-alat tangkap yang merusak lingkungan, ekosistem, dan hasilnya juga tidak selektif. Sehingga hasil yang diperoleh itu ikan-ikan yang menjadi kualitas rendah. Ikan kan termasuk bahan pangan. Bahan pangan juga. Betul, sampai konsumen harus aman, dibuktikan dengan apa? Legalitas perizinan. Perizinan atas keamanan pangan. Atas ikan ini sampai ke produk, sampai ke konsumen. Nah itu dikhawatirkan akan menjadi tadi muncul namanya foodborne disease itu yang tadi akhirnya mengganggu kesehatan masyarakat dan konsumen. Nah itu yang wajib kita jaga gitu tentang keamanan pangan hasil perikanan. Tapi kalau ikan tangkapan itu sudah bagus, tidak mungkin akan ditreatment menjadi dengan bahan tambahan yang membuat lebih bagus, nggak akan mungkin. Jadi ikan yang kualitasnya turun biasanya ada treatment lagi untuk membuat bagus. Itu yang perlu kita waspadai. Kedai hitam putih SLI Group, Femotan Fantastik Modern Khitan. Selamat datang di Klinik Pratama Rawat Inap Ibnu Khalil, tempat di mana kesehatan dan kenyamanan pasien menjadi prioritas utama kami. Didirikan dengan tujuan utama memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau bagi umat dan masyarakat. Oleh karena itu, kami berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas layanan dan fasilitas yang ada. Kami bertekad untuk menjadi mitra kesehatan yang dapat diandalkan oleh masyarakat dengan menghadirkan pelayanan prima, profesional, ramah, integritas, mutu, dan amanah. Klinik Pratama Rawat Inap Ibnu Khalil berkhidmat memberikan pelayanan prima. Alhamdulillah untuk hasil sitik-sitik ditabungke nang BKK Lasem iso nglumpuk dadi akeh. Long live the fisherman. Nabung wonten BKK Lasem niku penak banget kok. Mbak-mbak sing cantik saben dinten mriki dadose saged nitip nabung terus. Saya kalau menabung biasanya langsung ke kantornya BKK Lasem. Pelayanannya ramah dan nggak perlu antri. Ambil tabungan di BKK Lasem juga mudah dan nggak pakai ribet. Dan dijamin uangnya aman dong. Halo Sobat Bangkit TV, senang sekali saya Alfiah kembali hadir di tengah aktivitas Anda bersama segmen Lebih Dekat. Ruang ngobrol santai penuh inspirasi bersama tokoh-tokoh luar biasa di Rembang dan sekitarnya. Oke teman-teman, hari ini kita akan ngebahas nih tentang sektor yang menjadi andalan Rembang. Apalagi kalau bukan sektor perikanan. Nah, Rembang ini dikenal dengan hasil lautnya yang melimpah ya teman-teman. Tetapi bagaimana sih ngejaga mutu agar bisa bersaing bahkan sampai ke pasar ekspor. Nah, beruntungnya kita dan spesialnya hari ini karena kita kedatangan tamu spesial yaitu pembina mutu hasil perikanan dan Dinlutkan Rembang yaitu Mbak Dante. Halo, selamat siang Mbak Dante. Selamat siang. Baik. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah Ya. baik. Semoga tetap sehat ya dan semangat selalu Amin. Mbak. Iya, pembinamu tuh harus sehat. Iya, harus sehat.
Oke, baik Mbak Dante, bisa diceritakan nggak sih kayak apa sih tugas utama seorang pembina mutu hasil perikanan di Dinlutkan Rembang? Ya, jadi tugas kami sebagai pembina mutu hasil perikanan itu yaitu melakukan pendampingan, pembinaan, pengawasan dan pemantauan atas pelaku usaha perikanan itu. Jadi dan ini kami mendapatkan tugas tambahan sebenarnya dari Kementerian Kelautan Perikanan gitu. Jadi kami bekerja ini atas pelimpahan kewenangan dari KKP untuk tugas kami di wilayah Kabupaten Rembang gitu. Nah tadi ya kita itu melakukan pembinaan, pendampingan semuanya itu dari proses awal hulu sampai hilir. Jadi dari prosesnya produksi bahan baku sampai ke konsumen itu kita melakukan pembinaan, pendampingan, pengawasan, pemantauan gitu. Termasuk salah satunya juga harus terkait dengan menjamin kesegaran bahan baku gitu. Kemudian kita juga melakukan pendampingan ke unit-unit pengolahan ikan. Terus kita juga harus melakukan pengawasan atas sanitasi di unit pengolahan itu. Termasuk satu lagi kita itu harus memberikan pembinaan dan pendampingan untuk diversifikasi olahan ikannya gitu. Jadi sampai diversifikasi olahan ikannya gitu. Jadi nggak hanya kita lihat doang nggak. Jadi sampai kita ngajari gitu diversifikasi olahan ikan agar bisa diterima dengan masyarakat tapi tetap mempertahankan gizi ikan. Gitu. Oke, berarti cukup kompleks juga ya. Kompleks juga ya dari mulai budidaya sampai ke konsumen lagi seperti itu. Iya, betul. Oke, jadi banyak tugasnya. Itu berarti udah berapa lama nih Bu jadi pembina mutu? Saya kan masuk Dinlutkan Dinas Kelautan Perikanan itu tahun 2022. Nah di tahun 2022 itulah saya di bidang bina usaha dan peningkatan daya saing itu dapat tambahan. Tadi tugas tambahan dari kementerian dengan keluarnya SK sebagai pembina mutu terdaftar dari Kementerian Kelautan Perikanan. Jadi sejak 2022, sejak saya masuk di Dinlutkan. Oke, gitu. Berarti ya cukup berpengalaman nih Bu. Berarti sering ya ke lapangan, turun langsung ke lapangan gitu. Wajib banget. Wajib. Tiap hari nggak Bu? Kita kalau tenaga kita ini pengennya tiap hari kita muter karena dengan di lapangan itu kita bisa melihat kondisi langsung, terus kita bisa melakukan aksi langsung. Jadi antara apa yang akan kita lakukan dengan kondisi di lapangan itu sesuai kebutuhan mereka itu bisa klop gitu. Tidak hanya di kantor aja, nanti nggak nyambung dengan apa yang harus kita lakukan gitu. Berarti karena memang udah terjun ke lapangan langsung gitu, pasti Ibu Mbak Dante udah tahu nih kayak seberapa penting sih Mbak mutu hasil perikanan dalam meningkatkan daya saing baik di pasar lokal maupun di pasar ekspor. Seberapa penting? Sangat penting. Jadi terkait dengan pengawasan mutu hasil perikanan itu sangat penting karena ini menjamin keamanan pangan dari konsumen gitu. Jangan sampai nanti terjadi namanya foodborne illness atau disease atau namanya terjadi gangguan kesehatan atas kontaminasi atas konsumsi pangan yang terkontaminasi oleh bahaya gitu. Jadi dari bahaya biologi, kimia, fisika. Nah itu kita wajib melakukan pengawasan itu gitu. Jadi jangan sampai nanti malah konsumen malah intinya saat ini adalah keracunan atas produk kita gitu. Karena apa? Ikan ini karakteristiknya itu beda dengan bahan pangan yang lain. Ikan ini punya karakteristik yaitu mudah mengalami kemunduran mutu. Jadi mudah mengalami pembusukan. Kenapa? Karena kandungan airnya ikan itu tinggi. Kemudian dia asam lemak tak jenuhnya juga tinggi. Sehingga dia itu cepat mengalami ketengikan. Jadi cepat muncul tengiknya. Nah, apalagi bahan bakunya melimpah. Kalau kita tidak melakukan controlling dan pengawasan yang ketat atas ikan ini sampai ke produk, sampai ke konsumen, nah itu dikhawatirkan akan menjadi tadi muncul namanya foodborne disease itu yang tadi akhirnya mengganggu kesehatan masyarakat dan konsumen. Nah itu yang wajib kita jaga gitu tentang keamanan pangan hasil perikanan.
gitu. Kalau dari pertumbuhannya ikannya sendiri kan kayak nggak bisa dikontrol juga ya, kayak kena parasit atau enggak, itu melakukan pengawasannya itu secara berkala atau gimana? Jadi kalau jadi ikan kan ada dua nih, ada yang dari laut bebas, dari penangkapan di laut sama di budidaya. Nah, kalau yang penangkapan laut itu memang kami rada susah untuk kontrol lah. Cuman kita mewajibkan namanya GHP, harus punya harus menerapkan good handling practices. Nah, good handling practices itu dia harus melakukan penangkapan di lokasi yang tidak tercemar, kemudian menggunakan alat tangkap yang selektif, kemudian juga melakukan penanganan di atas kapal yang baik, tidak menggunakan bahan tambahan seperti formalin di atas kapalnya. Itu kontrol kita terhadap yang perikanan tangkap gitu. Nah, yang lebih mudah sebenarnya kita kontrolin terhadap perikanan budidaya, karena budidaya ini kan dibudidayakan, ikan dibudidayakan dalam kondisi yang sudah terpantau, terkontrol, baik itu medianya maupun pakannya. Nah, itu lebih enak lagi, termasuk tadi penanganan terhadap penyakit ikan. Itu kan di budidaya ada tuh gitu. Tapi kalau di perikanan tangkap itu susah. Makanya yang kita kontrol biasanya itu satu, waktu pendaratan ikan. Jadi kita melihatnya itu di TPI, apakah ikan ini berformalin atau tidak. Dan yang satu lagi adalah kita melakukan tracking di unit-unit pengolahan ikan. Jadi bahan baku di unit pengolahan ikan itu kita cek apakah mengandung formalin atau tidak. Meskipun sebenarnya secara kasat mata itu mutu ikan bisa dilihat apakah dia pakai formalin atau tidak. Jadi kayak insangnya itu masih bagus, tidak keluar, tidak pecah perut, kemudian juga matanya tidak cekung, terus dagingnya itu ketika disentuh itu tidak cekung terus gitu. Nah, tapi dia masih elastis. Nah, itu ikan yang masih kondisi bagus gitu. Okay. Intinya kalau kita itu lebih ini di perikanan laut ya, kalau perikanan budidaya itu lebih terkontrol ya, jadi kita lebih mudah. Iya, benar. Tuh. Berarti lebih fokusnya ke laut ya, Bu? Kalau untuk tadi loh saya bilang untuk menjaga kesegaran mutu ikannya itu energi kita lebih di lautnya, karena tadi di budidaya itu semua udah terkontrol. Dan lebih gampang juga ya dikontrolnya. Ya, betul. Kalau untuk di Rembang sendiri apa sih, Bu, tantangan dari para nelayannya gitu terkait peningkatan mutu ikan sendiri? Kalau nelayan yang di Rembang ini persoalannya ya, kalau nelayan di bawah 5 GT itu kan persoalan klasik di Rembang. Itu banyak yang pakai alat-alat yang tidak ramah. Kan di Rembang kayak cotok udah lama, kemudian ini muncul garuk lagi. Nah, itu kan alat-alat tangkap yang merusak lingkungan, ekosistem, dan hasilnya juga tidak selektif. Sehingga hasil yang diperoleh itu ikan-ikan yang menjadi kualitas rendah. Jadi kayak, ini contoh nih, di Rembang itu kan sentra rajungan. Nah, rajungan yang dihasilkan dari cotok itu pasti kualitasnya jelek, karena rajungan itu kan dia ditangkap dengan digaruk gitu. Nah, rajungan itu dagingnya kan ya air itu toh, kan protein kan, kayak telur. Putih telur itu kan protein. Kalau dia kena panas kan jadi beku. Daging rajungan sama. Jadi daging rajungan itu masih air itu. Jadi dia digulung pakai itu kan, artinya airnya dia keluar gitu. Dagingnya istilahnya masih berupa protein cair tadi keluar sehingga kopong. Nah, itu yang memang tantangan kami untuk nelayan yang kecil, sehingga kita itu berusaha untuk menyadarkan pakailah untuk menggunakan alat-alat yang ramah lingkungan. Kemudian untuk kasus rajungan itu pakailah yang tadi kayak bubu begitu. Nah, untuk yang nelayan besar karena jauh ya, itu sudah di luar pengawasan kami juga, itu ya dia di zona-zona tertentu alat tangkapnya harus sesuai dengan ketentuan di zona itu. Gitu. Jadi bisa aman. Oke. Kalau untuk penanganan dari nelayan-nelayan kecil sendiri berarti bentuknya edukasi atau gimana, Bu? Kalau untuk nelayan kecil itu iya kita edukasi. Karena nelayan kecil itu kan pembinaannya masih menjadi kewenangan kami. Jadi kami itu juga waktu pertemuan-pertemuan dengan nelayan ya sering menginfokan gitu, menekankan kembali bagaimana penggunaan alat tangkap yang ramah lingkungan gitu, supaya tidak merusak, kemudian ikannya yang dihasilkan juga bagus. Ketika ikan yang dihasilkan itu bagus, maka tidak ada treatment buatan. Jadi gini,
ketika ikan ini yang ditangkap sudah buruk itu biasanya ada akal-akalan untuk ditambah sesuatu yang akhirnya menjadi kayak bagus. Nah, begitu. Tapi kalau ikan tangkapan itu sudah bagus, tidak mungkin akan ditreatment menjadi dengan bahan tambahan yang membuat lebih bagus, nggak akan mungkin. Jadi ikan yang kualitasnya turun biasanya ada treatment lagi untuk membuat bagus. Itu yang perlu kita waspadai. Gitu. Oke, berarti penangkapan secara bagi penangkap yang ramah lingkungan juga mempengaruhi juga ya Bu, kualitas ikannya juga jelas, ya? Jelas. Ketika menggunakan alat tangkap ramah lingkungan dan selektif, ikan yang dihasilkan pun itu juga akan menjadi ikan yang berkualitas tinggi dan tidak perlu ada treatment lagi di situ. Dan harganya tentu lebih mahal. Iya tentu ya Bu. Oke, mungkin apa aja sih Bu langkah yang udah dilakukan sama Dinutkan Rembang untuk mendukung peningkatan kualitas dan keamanan produk perikanan itu sendiri? Kita banyak ya, kita melakukan pendampingan pelaku usaha. Tadi yang saya sampaikan bahwa kita itu dari hulu sampai hilirnya kita dampingi, baik dari budidayanya. Kita pastikan pembudidaya di Rembang itu menggunakan CPIB, cara budidaya ikan yang baik, kayak bahasa Inggrisnya good aquaculture practices gitu. Kemudian setelah ini kita pastikan bagus untuk perikanan budidaya. Nah, untuk perikanan tangkapnya kita pastikan dia good handling practices. Jadi tadi aku sampaikan sampai ke penanganan di atas kapalnya juga harus bagus, plus penanganan dari kapalnya turun kayak sortir, kemudian dia di packaging untuk masih berupa bahan baku. Itu pelaku usahanya harus punya sertifikat good handling practices. Jadi cara penanganan ikan yang baik. Kalau budidaya namanya cara budidaya ikan baik atau good aquaculture practices. Kalau di perikanan tangkap itu good handling practices. Kemudian setelah dari mereka bagus, masuk ke pengolahan. Nah, pengolahan ini pelaku usahanya harus punya namanya GMP, good manufacturing practices. Nah, di situ nanti terbit namanya sertifikat kelayakan pengolahan. Nah, nanti distributor harus punya namanya good distributor practices. Begitu, jadi sampai ke konsumen itu aman semua. Nah, kenapa kita bilang tadi good ya? Karena mereka itu di situ ada namanya panduan mutu. Jadi kayak ada manualnya. Menjadi GAP, good aquaculture practices itu apa aja tuh yang dinilai, yang dianggap ini berarti satu, pakannya seperti apa, penanganan penyakit seperti apa, penanganan kualitas airnya seperti apa, itu ada semua. Kemudian masuk ke good handling, nah, itu dia pakai S-nya seperti apa, packagingnya seperti apa, asal bahan bakunya dari mana. Kemudian masuk ke GMP, good manufacture itu sama. Jadi ini lebih kompleks lagi kalau di GMP ya, karena meliputi penjamah makanan. Kalau istilahnya di dinas kesehatan namanya penjamah makanan, itu sama kita, penjamah pangan. Jadi orang yang menangani ini juga harus paham tentang GMP, harus menjaga kondisi hijinnya dia, kemudian sarprasnya juga sama, unit pengolahannya juga harus terstandarisasi, tidak boleh ada namanya alur bertabrakan antara bahan baku masuk dengan bahan keluar, itu tidak boleh bertabrakan. Karena apa? Bahan baku yang masuk itu ketika bertabrakan dengan bahan jadi bisa menjadi kontaminasi atas bahan end produknya ini. Makanya dia alurnya harus berurutan. Jadi kayak bahan baku masuk, kemudian dicuci, kemudian difilet, kemudian akhirnya keluar dalam pintu yang berbeda. Nah, itu kontrol kita seperti itu. Berarti emang dari pengawasan dari produksi sampai ke konsumen. Itu kira-kira ada nggak sih Mbak kayak kolaborasi dengan pihak lain gitu? Ada, tentu ada. Jadi kita biasanya ya itu untuk peningkatan kapasitas unit pengolahan ini biasanya kita dengan teman-teman di Balai Mutu, kemudian juga untuk ke promo pasarnya. Nih, ini kan gini, pasar meminta produk dengan spek seperti ini, kemudian kita menyiapkan. Nah, itu biasanya kita kerja bersama dengan retail kalau yang saat ini kita lakukan seperti dengan Bank Indonesia. Jadi pakai jaringannya Bank Indonesia. Dia sudah mempersiapkan pasar di mana nih gitu, tapi speknya seperti ini. Nah, kita mendampingi sesuai dengan spek yang mereka inginkan gitu. Jadi mendampinginya juga sampai dia ke bukan regulasi
perizinannya. Jadi dia harus legal. Perizinan itu kan hubungannya dengan pasar. Kalau perizinannya tidak ada, pasar kan tidak percaya gitu. Nah, yang kita dampingi itu kayak sertifikat halal, kemudian SPIRT, kemudian yang kalau diminta BPOM itu juga kita dampingi gitu. Untuk menjamin keamanan pangan ya harus ada sertifikat itu. Kan gitu. Kayak berarti emang nggak cuma ngurusin perikanan aja, tapi termasuk pangan juga diurusin juga karena ya? pangan, ikan kan termasuk bahan pangan. Bahan pangan juga. Betul, sampai konsumen harus aman, dibuktikan dengan apa? Legalitas perizinan. Ya. Perizinan atas keamanan pangan, gitu. Oke. Kompleks. Oke, mungkin kalau Rembang kan punya potensi besar untuk ekspor hasil laut nih, Pak, karena memang kota pesisir ya, Bu. Nah, bagaimana sih kesiapan mutu produk perikanan kita agar bisa menembus pasar hingga internasional gitu? Itu tadi yang saya sampaikan kan, supaya ini naik kelas, UMKM kita naik, UMKM pengolahan hasil perikanan ini naik kelas, maka kita harus menyiapkan semuanya, itu infrastrukturnya. Nah, salah satunya yang terpenting tadi adalah legalitas usahanya dulu. Nah, dia tadi harus minimal yang sekarang OSS kan harus ber-NIB tuh. Setelah ber-NIB baru kita ngurus yang lainnya. Kalau dia produk kering pakai PRT. Nah, kalau dia yang harus kayak frozen dia pakai yang BPOM. Kalau dia mau ekspor harus ngurus namanya sertifikat HACCP. Itu yang kita dampingi. Kemudian juga sama kita ada pendampingan pelatihan untuk diversifikasi olahan ikannya. Jadi supaya nih pasar yang diminta apa, maka kita diversifikasi sesuai dengan keinginan pasarnya, begitu. Terus juga tadi kemitraan, karena apapun ya, ketika kita tidak bermitra, tidak channeling itu kan tidak bisa membuka link pasar lebih tinggi. Makanya kita harus sering-sering bermitra. Minimal pertama ya yang gampang itu ikut pameran. Ya, pameran nggak usah target terjual banyak, nggak usah. Yang penting kita kan terus kenal tuh. Kita selalu gitu. Udah, yang penting di sana nanti kamu kenalan dengan teman-teman pelaku usaha yang dari kabupaten lain, kemudian juga dari ini tadi yang benar-benar dirasakan sekarang ya oleh Rembang itu kayak intervensi dari Bank Indonesia untuk tadi meningkatkan pasar pelaku usaha perikanan UMKM. Gitu. Oke. Kalau untuk saat ini sendiri udah ada yang bisa ekspor hingga internasional nggak, Mbak? Sekarang yang ekspor yang kecil, yang kecil bukan mikro. Yang kayak gini kan mikro, ini kan juga sama nih. Ada amplang bandeng ini juga sama. Ini tapi dia belum bisa ekspor karena belum HACCP. Nah, HACCP keluar itu kalau dia sudah punya unit pengolahan ikan yang terstandar. Harus yang pertama yang dilakukan itu. Dan terstandarnya tuh grade-nya beda, harus grade A. Jadi kita itu sebenarnya memberikan kemudahan untuk pelaku usaha UMKM yang terutama mikro, itu kita berikan SKP sertifikat kelayakan pengolahan itu tipe C. Dengan karakteristik yang inilah saya analisa bahayanya itu ada berapa gitu yang bisa kita toleran gitu. Tapi kalau sudah HACCP tidak boleh ada bahaya lagi gitu. Jadi kalau mau ekspor wajib HACCP. Nanti wajib melakukan bersertifikat HACCP, Hazard Analysis Control Point. Nah, harus dikontrol semua. Kalau nggak itu nggak bisa ekspor. Oh, emang udah ada kriterianya juga ya berarti? Wajib. Itu standar. Iya, standarnya. Standar yang harus dipunyai oleh pelaku usaha pengolahan. Itu HACCP tidak hanya perikanan aja. Jadi semua produk pangan yang ekspor itu wajib HACCP. Gitu. Ada itu yang mikro ada. Ya, yang kecil, yang standar kecil. Yang di beberapa perusahaan ikan yang melakukan pembukuan itu, yang prosesnya pembukuan itu dia udah banyak ekspor. Tadi binaan kami yang kayak CV Mutiara Laut tadi yang saya sebutkan, kemudian yang ini PMJ itu juga dia sedang persiapan untuk ekspor gitu. Tapi tadi syaratnya SKP harus A, HACCP minimal B. Karena negara ekspor itu mensyaratkan. Kalau dulu ekspor di Cina, ya Cina itu paling rendah dulu ya. Itu sertifikat HACCP itu C, itu bisa diterima. Sekarang sertifikat HACCP itu minimal B baru bisa diterima. Nah, grade-nya otomatis kan meningkat. Artinya apa, Mbak? Unit pengolahan ini dan penerapan GMP SOP-nya itu harus benar-benar ketat.
gitu. Oke. Ada peningkatan syarat dari negara yang kita tuju. Oke. Kalau boleh tahu Mbak, dari Mbak Dante sendiri ada nggak sih kayak ajakan untuk generasi muda untuk bisa meningkatkan mutu di perikanan di Rembang? Iya, Udah wajib. pernah itu? Iya. Kolaborasi. Kalau kami itu untuk meningkatkan mutu yang kita tingkatkan, ajak kita untuk meningkatkan mutu kan bukan konsumen ya, otomatis kan pelaku usaha. Nah, pelaku usaha yang mudah-mudahan nih di Rembang kan banyak tuh sekarang. Nah, itu kita benar-benar kita ketati, kita wajibkan untuk SKP, unit pengolahannya itu harus ber-SKP, kemudian dia harus menerapkan GMP SOP, cara pengolahan ikan yang baik gitu. Kita wajibkan itu untuk generasi muda ya. Jadi jangan sampai ya kadang para pelaku usaha menganggap kita pembina mutu cerewet atau mungkin terlalu banyak aturan, tapi kan ini untuk keamanan pangan masyarakat, nggak hanya Rembang, semuanya konsumen gitu. Pertanggungjawaban kita kan keamanan pangan hasil perikanan kepada konsumen. Maka generasi muda yang menjadi pelaku usaha perikanan di Rembang itu unit pengolahannya wajib ber-SKP dan dia harus menerapkan GMP SOP. Dan alhamdulillah pelaku usaha di Rembang sekarang itu pada mau yang muda-muda. Karena ini pengalaman kami di lapangan ya, merubah mindset generasi muda lebih mudah daripada yang sudah kebiasaan orang tua yang biasaan seperti itu. Jadi kami kalau di lapangan itu ketemu nih pelaku usaha, udah bapak-bapak, Pak ini harus SKP Pak, ini harus ini Pak, mau ekspor itu udah, wah saya biasa aja Pak, begitu. Tapi kalau generasi muda masih benar-benar apa ya, oke, karena dia kan masih punya keinginan pasar yang lebih luas gitu. Apalagi kalau sekarang saat ini MBG nih, supplier perikanan itu kan kita wajibkan ber-SKP. Nah, para pelaku usaha ini yang masih muda-muda ternyata yang berniat untuk masuk menjadi supplier di MBG itu sekarang mereka unit pengolahnya itu sekarang berlomba-lomba direhab. Benar-benar sekarang direhab sesuai dengan standar SKP untuk mendapatkan sertifikat kelayakan pengolahan gitu. Aduh, kabar gembira banget nih Bu. Iya, benar. Generasi muda ikut juga ternyata ya Bu. Iya. Mungkin ada nggak sih Bu pesan bagi generasi muda yang ada di Rembang untuk bisa terjun langsung ke dunia perikanan dengan pendekatan modern, higienis dan berorientasi kepada ekspor gitu? Oh iya. Jadi ini teman-teman atau generasi muda, anak generasi muda, gen apa ya? Gen Z atau gen apa ini? Gen Z. Nah, ini banyak sekali peluang usaha di sektor perikanan ya, karena kita itu kan di daerah dengan lautnya yang begitu panjang ya, dengan potensi perikanan laut yang luar biasa. Kemudian ditambah sekarang muncul usaha-usaha pembudidaya di Rembang, pembudidaya ada ikan lele, ada ikan nila, ada udang. Nah, itu merupakan peluang yang luar biasa untuk sektor perikanan, baik itu sebagai pembudidaya maupun pengolah hasil perikanan. Kenapa? Kalau pengolah hasil perikanan itu bahan bakunya di Rembang itu sekarang udah banyak, makanya kita tinggal mengolah, meningkatkan pasar kan begitu. Tapi jangan lupa, tanggung jawab kita adalah menjaga keamanan pangan untuk konsumen, karena masyarakat layak untuk mendapatkan makanan yang aman dan layak untuk dikonsumsi. Itu yang harus dipegang. Oke, luar biasa sekali. Mungkin dari tayangan ini semoga generasi muda juga makin semangat Ibu berwirausahanya. Bukan cuma berwirausaha aja, tapi juga meningkatkan kualitasnya juga dari produk-produknya. Oke. Aduh, luar biasa banget nih Bu. Saya sampai terkagum-kagum Bu. Ini termasuk salah satu pahlawan perempuan ya, pahlawan Kartini yang ada di Rembang. Ini kalau teman-teman menganggap kami kalau ini ya ketemu itu kayak apa ya, kayak ini benar-benar jiwa kami terpanggil. Jadi kayak pengorbanan gitu, kayak pengorbanan. Makanya seperti di MBG juga kan apa sih kayak ini? Karena di kami itu traceability atau ketelusuran atas produk itu dari hulu sampai hilir sampai diterima oleh konsumen itu wajib. Makanya kami totalitas di sana. Jangan sampai nanti kami itu kecolongan di salah satu proses. Kami kecolongan di penyediaan bahan baku. Ketika kami tidak konsen di budidaya, ternyata dia pakai pakan alternatif yang tidak sesuai standar, pakai bangkai atau apa. Kan juga nanti bertanggung sampai di hilirnya kan juga berbahaya gitu loh. Makanya kalau teman-teman dengan tim kami itu bilangnya kayak ini benar-benar pengorbanan gitu. Totalitas. Oke, totalitas tanpa batas.
Oke, mungkin lanjut ke segmen selanjutnya. Mungkin ini lebih santai. Mungkin Mbak Dante bisa stretching tipis dulu kalau misalnya emang mau cari posisi yang nyaman gitu ya, Mbak. Jadi di sini adalah waktu santai. Jadi nanti saya ngasih 2 pertanyaan. Nanti Mbak Dante bisa milih salah satu dan ngasih alasannya, Mbak. Udah siap belum nih, Mbak? Udah, oke. Mungkin pertanyaan pertama, Mbak Dante lebih menekankan untuk kuantitas hasil tangkapan atau kualitas hasil perikanan? Kalau kami, karena sebagai pembina mutu ya, itu ya harus dua-duanya. Saya nggak bisa milih kalau itu, karena apa? Kita itu kalau kuantitas tidak ada, apa yang mau diolah? Jadi kita itu tanggung jawabnya itu 2, menjaga stok dan menjaga kualitas. Jadi tidak bisa terlepas dua-duanya. Ketika kami menjaga kualitas, stok tidak ada, apa yang mau diproses? Kan begitu. Tapi ketika kami stoknya ada, kualitas tidak dijaga, ini juga akan bahaya untuk keamanan pangan begitu. Saya nggak bisa memisahkan itu. Oke, berarti emang dua-duanya juga penting banget nih, Mbak. Betul, stok dan kualitas. Oke, mungkin lanjut nih, Mbak, ke pertanyaan selanjutnya. Fokus membangun pasar lokal yang ada di Rembang atau mengejar peluang ke ekspor ke luar negeri? Kalau saat ini kami lebih ke lokal dulu deh. Tapi kami juga melakukan pembinaan juga untuk target ke pasar internasional juga gitu loh, ke ekspor juga. Jadi karena kami memetakan nih potensi UKM di Rembang kan banyak tuh. Nah, pasarnya juga belum begitu, harus kita push juga gitu loh. Tapi kita lihat apakah dia mampu ekspor atau enggak. Cuman yang ekspor, yang potensial kita ekspor, kita akan support di ekspor. Gitu. Suruh milih ini saya susah. saya itu karena tadi berjuang, dua-duanya harus jalan. Nggak bisa milih nih. Nggak bisa milih saya. Dua-duanya pilihan saya. Gitu. Harus semuanya harus jalan. Oke, gitu. Aduh, luar biasa banget ya Mbak Dante. Pembicaraan kita pagi ini insight-nya luar biasa banget, daging banget teman-teman buat pembahasan kita siang hari ini. Dari perbincangan hari ini kita belajar bahwa mutu adalah kunci, bukan hanya soal banyak hasil di laut, tetapi bagaimana sih produk perikanan Rembang bisa terjaga kualitasnya hingga diakui di pasar nasional bahkan internasional. Terima kasih banyak Mbak Dante atas waktunya, inspirasinya dan peran pentingnya dalam mendampingi nelayan serta pelaku usaha perikanan nih Mbak Dante, dan tentu saja menginspirasi teman-teman yang wirausaha yang ada di sana. Oke, dan tentu saja saya mengucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman Bangkit TV yang sudah setia menyimak dari awal hingga akhir. Sampai jumpa di episode berikutnya. Mari kita dukung perikanan lokal bermutu tinggi, ramah lingkungan dan berdaya saing global. Oke, sampai jumpa.